Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini saya mendapatkan sebuah kiriman cerita dari Bang Doni Permana. Siapa yang sudah kenal Bang Doni Permana? Yang rutin mengirimkan cerita-cerita pengalaman mistisnya di sini. Kali ini Bang Doni mengirimkan sebuah pengalaman yang pernah dialaminya ketika dia tinggal di kota Batam. Ceritanya dikasih judul Ritual Pemanggil Sukma. Seperti apa ceritanya? Kita langsung saja simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Jin buang anak? Iya, akulah anak yang dibuang jin di tempat itu. Lebih dari 5 tahun aku hidup di dunia yang setiap kejadiannya terus berulang. Semua keluarga terus berusaha untuk mengobati, tak pernah lelah dan pantang menyerah untuk menyembuhkan penyakit yang kuderita sampai 5 tahun lamanya. Perkenalkan, nama saya Cahaya. Saat kejadian, saya berumur 20 tahun dan kala itu saya tengah bekerja di toko pakaian di salah satu mall di kota Medan. Sebuah getaran kurasakan di ponselku, menandakan sebuah pesan masuk. Seluruh tubuh langsung lemas seketika setelah membaca isi pesan tersebut. Air mata tak henti menetes membasahi pipi, hingga akhirnya saya menangis sesenggukan. Nenek yang membesarkan saya dari kecil hingga dewasa kini telah pergi untuk selamanya. Setelah beberapa saat saya berusaha untuk menerima kenyataan, sampai akhirnya saya pun berpamitan untuk pulang lebih awal dan cuti kerja beberapa hari. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Saya mulai perjalanan dengan hati penuh penyesalan karena belum bisa memberikan kebahagiaan untuk orang yang paling saya sayang. Kala itu saya mengendarai sepeda motor. Tidak ada yang aneh saat perjalanan. Semua normal-normal saja. Hingga akhirnya, tepat jam 6 sore, saya menghentikan kendaraan di sebuah persimpangan jalan. Langit sangat gelap, menandakan sebentar lagi akan turun hujan. Lebih dari 15 menit saya menunggu, namun tak ada juga kendaraan yang lewat. Padahal saya sangat berharap ada kendaraan lain yang lewat jalan ini. Meskipun ini adalah kejadian nyata yang saya alami, namun untuk nama tempat saya samarkan. Tapi untuk sebagian orang kota Medan pasti tahu lokasi ini. Kampung nenek berada di ujung jalan ini, dan untuk bisa sampai ke sana harus melewati hektaran kebun singkong. Tidak ada rumah penduduk sepanjang jalan ini, hanya pohon singkong yang sudah tinggi dan tidak lama lagi mungkin akan dipanen, membuat jalannya menjadi sangat gelap, ditambah tidak ada penerangan lampu jalan. Dengan ucapan bismillah, saya pun masuk ke jalan ini, karena tak juga ada kendaraan lain yang lewat. Bukan takut tentang hal-hal mistisnya, namun lebih takut tentang begalnya yang sangat ditakuti. Namun meskipun sangat takut, laju motor tak bisa cepat dikarenakan jalan yang rusak parah. Kilatan petir mulai menari menerangi langit yang gelap untuk sesaat. Dan hal yang paling ditakutkan pun terjadi. Tepat di pertengahan kebun singkong, sesuatu terlihat samar di spion motor saat langit terang sesaat karena kilatan cahaya petir. Sesuatu berwarna putih berdiri tegak di samping jalan. Dan yang membuat semakin takut adalah sosok putih tersebut hanya terlihat bagian bawahnya saja, tidak terlihat sampai atas saking tingginya. Hal tersebut membuat saya meleng, tidak ingin memperhatikan jalan, hingga akhirnya ban depan motor masuk ke dalam lubang jalan yang rusak. Alhasil, motor pun tidak bisa dikendalikan hingga akhirnya saya terjatuh. Bukan hanya sakit di kaki dan bagian tangan yang saya rasakan, melainkan rasa takut yang amat sangat menakutkan. Di saat posisi masih tertimpa motor, saya melihat dengan sangat jelas sosok memakai kain putih yang sangat tinggi melebihi pohon kelapa tingginya. Sampai-sampai
Bagian kepalanya tidak terlihat saking tingginya. Tidak banyak pikiran, meskipun tubuh ini sangat sakit, saya berusaha bangun dari ketindihan motor, kemudian berlari sangat cepat. Perlahan, hujan yang awalnya rintik-rintik berubah menjadi deras, ditambah dentuman petir yang terus menyambar dan menggelegar, membuat saya semakin ketakutan. Saya berlari dengan terpincang-pincang karena rasa sakit di bagian kaki sebelah kiri. Tangis kesedihan yang saya rasakan berubah menjadi tangisan ketakutan karena sosok tinggi putih tersebut terus mengikuti sambil melayang. Hujan turun sangat deras, membuat lubang jalan tidak kelihatan karena tertutup air. Ditambah suasana malam sangat gelap, hanya terang sesaat karena kilatan petir. Saya pun terjatuh karena menginjak jalan yang berlubang. Sekuat tenaga saya mencoba berteriak minta tolong, namun percuma. Sosok tersebut terus mendekat sambil terbang melayang perlahan. Dan akhirnya sosok yang memakai kain putih lusuh tersebut berdiri tepat di hadapan. Wajahnya pucat pasi, menengok ke arah bawah sambil membuka mulut sangat lebar. Sosok tersebut bisa terlihat jelas di saat kilatan cahaya petir menyambar. Cairan kental tepat mengenai wajahku yang melihatnya ke atas. Bau amis bangkai sangat menyengat hidung dan membuatku langsung tidak sadarkan diri. Hal di luar nalar pun terjadi. Entah bagaimana ceritanya, di saat mata ini terbuka, hal pertama yang saya lihat adalah kembali lagi ke toko pakaian di tempat saya bekerja. Belum sempat memikirkan yang telah terjadi, handphone tiba-tiba bergetar. Dan ternyata ada sebuah pesan masuk dari ibu yang mengabarkan kalau nenek telah meninggal dunia, membuat seluruh tubuh lemas seketika mendapat kabar kalau orang yang sangat disayangi telah tiada. Saya menangis sesenggukan mendapat pesan tersebut, membuat rekan kerja langsung menanyakan apa yang terjadi. Saya pun menjawab nenekku telah pergi untuk selamanya. Seketika para rekan kerja menenangkanku agar berusaha sabar dan ikhlas kalau yang hidup suatu saat akan mati. Bos pun langsung membolehkan aku pulang dan cuti kerja untuk beberapa hari. Saat itu juga saya pulang ke rumah almarhum nenek dan destinasi waktu membutuhkan berjam-jam untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Jam 3 sore saya memulai perjalanan. Dan tepat hampir maghrib telah sampai di persimpangan jalan. Sebenarnya jarak dari persimpangan jalan ke rumah nenek hanya tinggal 1 jam lagi. Harusnya tidak sampai 1 jam, tapi karena jalan rusak parah, membuat jarak tempuh melambat karena tidak bisa melajukan motor dengan cepat. Terdengar dentuman petir menggelegar membangunkan lamunanku yang tengah menunggu kendaraan yang lewat. Saya berharap ada barengan untuk melewati jalan tersebut. Rasa takut karena hal mistis dan perampokan di area jalan kebun tersebutlah yang membuatku menunggu kendaraan lain. Tapi setelah menunggu beberapa saat, tidak juga ada kendaraan yang lewat. Saya pun memberanikan diri untuk melewati hektaran kebun singkong tersebut sendirian. Dan di tengah-tengah perjalanan kebun singkong, satu sosok terlihat samar tersinar kilatan cahaya petir di kaca spion motor. Sosok sangat tinggi besar berdiri mematung di pinggir jalan. Karena terkesima melihat sosok tersebut, saya tak melihat jalan di depan. Ada lubang yang cukup dalam. Hingga akhirnya saya terjatuh karena tidak bisa mengendalikan motor. Betapa saya ketakutan saat melihat sosok berbaju putih lusuh sangat tinggi berdiri mematung di tengah jalan, dan sosok tersebut perlahan terbang melayang mendekati. Saya pun memaksa tubuh untuk bangun, kemudian berlari sambil terpincang-pincang karena sakit pada bagian kaki. Hujan seketika turun sangat deras, membuat lubang jalan yang rusak tidak terlihat karena tertutup air hujan. Hingga akhirnya saya terjatuh kembali karena menginjak lubang jalan. Seluruh tubuh basah kuyup dan semua pakaian kotor karena lumpur. Kini saya tak lagi bisa berdiri karena kaki sakit, mungkin karena terkilir. Rasa sakit di tubuh dan rasa takut bercampur aduk. Saya hanya bisa ngesot mundur sambil berteriak,
menangis ketakutan. Sosok tinggi tersebut melayang cepat dan sekarang berada tepat di hadapan. Saya memberanikan diri untuk menengok ke atas untuk bisa melihat bagian kepala sosok tersebut. Betapa kagetnya saya ketika melihat wajahnya yang juga melihat ke bawah. Wajah yang pucat pasi dan dibungkus seperti kerudung, menandakan sosok tinggi tersebut adalah pocong dengan ukuran tubuh yang sangat tinggi melebihi pohon kelapa. Saya seketika pingsan ketika cairan kental jatuh menetes ke wajahku. Cairan itu keluar dari mulut pocong dan mengeluarkan aroma bangkai yang sangat menyengat. Belum sempat saya mengerti akan hal yang terjadi, karena di saat saya membuka mata, saya telah kembali ke tempat kerja. Dan hal yang sama persis terjadi lagi kepadaku. Tapi anehnya, saya terus melakukan kejadian yang telah terjadi terus dan terus berulang. Kesedihan dan ketakutan itu seperti tak ada habisnya. Sementara itu, di tempat lain, Ibu Surti, yaitu ibuku, seorang perempuan parubaya, berdiri di ambang pintu rumah sambil melihat hujan yang turun dengan sangat deras, disertai kilatan petir yang menyambar. "Kok cahaya belum sampai?" katanya dengan penuh kecemasan. "Ibu sih, kenapa langsung dikasih tahu kalau nenek telah meninggal?" sahut dari kakak Cahaya. "Ibu jadi merasa bersalah," kata Ibu Surti penuh kebimbangan menunggu anak bungsunya yang belum datang. "Kalau hujannya sudah reda, Bapak mau ke persimpangan jalan. Barangkali dia nunggu di sana," kata Pak Rahman, ayah dari Cahaya, yang ikut berdiri di ambang pintu. "Handphonenya juga nggak aktif. Dari tadi dihubungi juga nggak bisa," ucap kakak Cahaya menambah kekhawatiran. Keluarga Cahaya berdiri terpaku di ambang pintu sambil melihat ke arah jalan, berharap anak bungsunya segera pulang. Betapa kagetnya mereka bertiga saat melihat dari jarak 200 meter, seperti ada bayangan hitam sedang berjalan ketika tersinari kilatan petir. Dan yang membuat mereka terkejut adalah sosok hitam yang tengah berjalan tersebut langkahnya diseret seperti orang pincang. Merasa ada yang tidak beres, sang ibu dan kakak Cahaya masuk ke dalam rumah. Namun Pak Rahman masih berdiri terus memperhatikan sosok yang tengah berjalan. Suara lolongan anjing tiba-tiba saling bersautan di saat sosok tersebut semakin mendekat. Kodok pun ikut bernyanyi seakan mengikuti sosok tersebut. Dan yang membuat Pak Rahman terkejut adalah kucing peliharaan almarhum tiba-tiba menggeram seakan melihat hal yang mengerikan. "Siapa yang hujan-hujanan tengah malam?" gumam Pak Rahman sambil melihat jam di tangannya, yang ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. "Masuk ke dalam, Pak," sahut Bu Surti membangunkan fokus Pak Rahman yang sedang melihat sosok hitam yang sedang berjalan itu. "Siapa dia ya, Bu? Hujan-hujanan tengah malam. Jalannya juga diseret. Aneh," jawab Pak Rahman sambil menutup pintu rumah. Setelah Bu Surti berucap dan pintu rumah ditutup, tiba-tiba listrik padam, membuat suasana gelap gulita untuk sesaat. Sang kakak yang bernama Linda pun langsung menyalakan senter dari handphonenya. "Aduh, nggak ada lilin lagi," ucap Bu Surti. Tiba-tiba suara pintu terdengar diketuk, membuat Pak Rahman, Bu Surti dan Linda berdiri terpaku di ruang tamu sambil melihat ke arah pintu. Linda langsung menghampiri ibunya, lalu memeluk tubuhnya. Senter HP diarahkan ke pintu oleh Linda. "Siapa di luar?" teriak Pak Rahman yang masih berdiri di ambang pintu. Namun bukannya jawaban yang didapatkan, melainkan ketukan pintu yang semakin intens. "Siapa?" sahut Pak Rahman kembali. Tiba-tiba terdengar suara tangisan yang sangat menyayat hati, seperti orang kesakitan dan ketakutan, karena nada tangisannya berubah-ubah, ditambah suara minta tolong seorang perempuan yang sangat memelas. Sontak membuat ketiga orang yang ada di dalam rumah itu saling tatap untuk sejenak,
Kemudian serempak mereka bertiga berucap dengan bebarengan, "Cahaya?" Karena suara itu sangat mirip dengan suara Cahaya. Pak Rahman langsung membuka pintu rumah. Dan betapa kagetnya dia ketika pintu rumah dibuka. Sosok hitam berdiri di hadapannya dan membuatnya mundur beberapa langkah. Namun setelah mundur dan sosok tersebut tersinari cahaya senter dari Linda, Pak Rahman langsung memeluk erat sosok yang sedang berdiri di ambang pintu, yang ternyata benar itu adalah Cahaya. Beberapa saat kemudian, Cahaya pun pingsan tidak sadarkan diri sambil berdiri. Listrik yang mati itu tiba-tiba hidup kembali, dan kini seluruh tubuh Cahaya terlihat jelas. Rambutnya basah kuyup, dipenuhi lumpur tanah, begitupun pakaiannya. Pak Rahman langsung membopong anaknya ke dalam rumah. Bu Surti pun langsung ke dapur untuk mengambil air hangat untuk membersihkan tubuh Cahaya yang kotor karena air hujan dan lumpur. Sedangkan Linda masuk ke kamarnya untuk membawa baju ganti. Betapa kagetnya Bu Surti ketika mengganti pakaian Cahaya. Kaki dan tangannya terlihat luka banyak sekali. "Ya Allah nak, kamu kenapa?" Luka-luka pun diobati dan pakaian yang basah pun telah diganti. Namun Cahaya belum juga sadarkan diri. Jam menunjukkan tengah malam. Suara anjing dan hewan malam terus bersautan di luar rumah. Hal yang sangat tidak biasa. Karena selain suara anjing, terdengar juga suara burung gagak dan burung hantu di luar rumah. "Anak kita kenapa, Pak?" tanya Bu Surti sambil menangis. "Bapak juga nggak tahu, Bu. Yang penting dia pulang dengan selamat. Biarkan saja dia istirahat dulu. Mau dibawa ke klinik sekarang juga nggak bisa. Soalnya jalannya tidak memungkinkan," jelas Pak Rahman. "Bu, kakak takut," ucap Linda sambil memeluk tubuh ibunya karena mendengar suara hewan-hewan di luar rumah. Suasana di dalam rumah semakin mencekam. Selain karena suara hewan malam terdengar sangat jelas oleh mereka bertiga, gemuruh suara langkah kaki seperti mengelilingi rumah. Obrolan yang tak jelas terdengar samar. Seakan-akan ada orang-orang yang sedang berkeliling rumah sambil mengobrol-ngobrol. "Mau kemana, Pak?" ujar Ibu Surti karena melihat Pak Rahman berdiri. "Mau lihat siapa yang di luar," jawab Pak Rahman pelan. "Jangan, Pak. Barangkali ada orang di luar berkaitan dengan adikmu." Melihat Pak Rahman berjalan ke ruang depan, Bu Surti dan Linda ikut menyusul. Betapa kagetnya mereka bertiga saat melihat sosok yang berada di luar rumah, di balik korden ruang depan. Ternyata sosok di luar rumah adalah puluhan pocong dengan ukuran seperti manusia biasa, tidak seperti yang Cahaya lihat. Seketika Pak Rahman pun menutup korden jendela. Mereka bertiga lalu membalikkan badan untuk menuju kembali ke tempat Cahaya. Namun saat itu juga mereka langsung kaget karena di dalam ruangan telah banyak sekali pocong yang berdiri menatap mereka. Seketika mereka bertiga pingsan. Sekitar jam 7 pagi, orang-orang yang belum melayat mulai berdatangan. Mereka bertiga pun dibangunkan oleh saudara-saudara yang datang ke rumah nenek. Namun saat dibangunkan, Pak Rahman langsung berteriak pocong sehingga membuat orang-orang ketakutan. Begitu sadar sepenuhnya, Pak Rahman langsung berdiri dan berjalan setengah berlari ke ruang tengah. Ia teringat dengan kondisi anak bungsunya, Cahaya, membuat Bu Surti dan Linda dan saudara yang datang ikut menyusul. Namun seketika mereka bertiga kembali dibuat terkejut ketika melihat anaknya Cahaya saat ini sedang tidur dalam kondisi telentang, namun telah dibungkus kain kafan. Matanya terbuka dan melotot. Saudara-saudara mereka yang datang pun menanyakan apa yang terjadi. Kenapa saat ini Cahayalah yang dibungkus dengan kain kafan? "Cepat lepaskan dan ganti pakaiannya." Dengan perasaan bimbang, Bu Surti dan Linda lalu melepaskan kain kafan yang tidak tahu siapa yang memakaikannya. Setelah pakaian Cahaya diganti,
keluarga mencoba mengajak bicara, namun hanya tatapan kosong dan senyuman manis yang ia lontarkan. Cahaya tak bisa berbicara, membuat semua keluarga menangisinya. Karena tidak percaya mengapa hal ini bisa terjadi pada Cahaya. Tangan dan kaki Cahaya sangat lemas, seakan tidak punya tenaga untuk menggerakkannya. Yang bisa dilakukan hanya menangis dan tertawa layaknya seorang bayi yang berusia beberapa bulan. Pak Rahman pun menceritakan kembali semua kejadian yang terjadi, membuat saudara-saudara yang ada di sana keheranan. Tiba-tiba terdengar suara salam dari luar, yang ternyata tamu yang datang adalah tetangga rumah mereka. "Pak, ini motor anak bapak kan? Saya menemukannya di tengah jalan kebun singkong. Tanpa banyak pikir, langsung saya bawa ke sini, Pak," jelas Pak Iwan, tetangga dari Pak Rahman. Dan memang benar, setelah dicek motor tersebut memang adalah motor dari Cahaya. Semua keluarga akhirnya mendapat sedikit titik terang. Kemungkinan besar hal yang dialami oleh Cahaya karena gangguan sosok pocong yang tinggi besar di perkebunan singkong tersebut. Ditambah datangnya para pocong yang menampakkan diri di saat Cahaya pulang. Memang sudah banyak cerita yang menceritakan bahwa di perkebunan singkong tersebut terdapat sosok pocong yang tinggi besar. Karena beberapa warga juga pernah melihatnya secara langsung. Kesedihan semua keluarga semakin bertambah. Selain meninggalnya sang nenek, kini dengan kondisi Cahaya seperti seorang bayi yang tak bisa apa-apa, membuat mereka semakin bersedih. Hari itu juga, para keluarga mendatangkan dan mencari Pak Ustadz, orang pintar, cenayang, dan orang-orang yang mengerti tentang hal gaib untuk mengobati Cahaya. Orang pertama yang didatangkan untuk mengobati Cahaya adalah Ustadz setempat. Berbagai doa beliau panjatkan kepada Tuhan agar diberi kemudahan dan jalan keluar melalui media segelas air putih. Namun setelah selesai diminumkan ke mulut Cahaya, tidak ada perubahan apapun. Selain Cahaya hanya tersenyum manis sambil melihat orang-orang di sekelilingnya. Kemudian hari berikutnya, keluarganya mengunjungi salah satu cenayang dan menceritakan semua kejadiannya. Sang cenayang pun mendengarkan dengan seksama. Kemudian menyuruh Pak Rahman untuk memanjat pohon kelapa hijau di samping rumahnya. Namun buahnya tidak boleh dijatuhkan, melainkan harus dibawa turun dengan cara digigit. Kemudian cenayang itu menuliskan tulisan kuno berwarna merah di atas sebuah kertas. Setelah air kelapa dibacakan mantra-mantra, Pak Rahman dan saudara dari Cahaya disuruh pulang. Cenayang itu menyuruh Pak Rahman agar tulisan kertas yang berwarna merah itu dimasukkan ke dalam buah kelapa, lalu diminumkan kepada Cahaya. Singkat cerita, Pak Rahman dan salah satu saudaranya pun telah sampai di rumah. Buah kelapa pun dibuka dan tulisan di kertas pun dimasukkan ke dalam kelapa. Setelah airnya berubah menjadi merah, air kelapa pun dimasukkan ke dalam gelas dan diminumkan ke mulut Cahaya. Anehnya, bibir Cahaya tidak mau dibuka walaupun dengan dipaksa. Dan seperti yang dikatakan oleh cenayang, air pun disiramkan ke tubuhnya. Seketika tubuh Cahaya berontak. Dia terus berteriak-teriak tidak jelas dan menangis seperti orang kesakitan, membuat keluarga sangat kebingungan melihat kondisinya. Tangis haru dari Ibu Surti dan Linda yang tak habis pikir mengapa hal seperti ini bisa terjadi pada Cahaya. "Kamu bawa cenayang itu ke rumah," pinta Pak Rahman kepada saudaranya. Setelah menjelaskan semuanya, cenayang itu pun mau ikut bersama Rudi, saudara dari Pak Rahman, untuk ikut datang ke rumah. Namun di tengah perjalanan, cenayang itu minta motor dihentikan. "Kenapa berhenti di sini?" tanya Rudi. "Kau lihatlah sendiri," ucap cenayang itu sambil menunjuk ke arah depan. Ternyata di depan sana ada sosok yang memakai kain putih sangat tinggi menghadang jalan. "Jangan pernah temui aku lagi," ucap cenayang itu, lalu turun dari motor dan lari terbirit-birit untuk pulang. Pocong setinggi pohon kelapa itu lalu terbang mengikuti cenayang tersebut. Rudi hanya bisa menelan ludahnya
karena tak percaya akan apa yang dilihatnya. Padahal saat itu kondisi masih siang hari. Tapi kenapa pocong yang sangat tinggi bisa menampakkan dirinya? Pocong tersebut melewati Rudy begitu saja, seakan hanya mengejar cenayang yang dibawanya. Tanpa banyak pikiran, Rudy pun melanjutkan perjalanan tanpa membawa cenayang tersebut. Keanehan pun terjadi ketika Rudy sampai di rumah. Kedatangannya membuat Cahaya yang berteriak-teriak histeris dan menangis tiba-tiba berubah menjadi tenang, walaupun Rudy tak bisa membawa cenayang tersebut. Hingga tidak terasa, hari terus berganti, hitungan bulan juga berlalu. Hingga tak terasa, 5 tahun sudah Cahaya menjadi sosok yang tak bisa apa-apa. Dia hanya bisa duduk di atas kursi roda sambil tertawa dan menangis tanpa ada penyebabnya. Keluarga terus berusaha untuk menyembuhkannya, namun hasilnya nihil. Cahaya sama sekali tidak ada perubahan. Hingga pada tahun 2023, Linda menikah dengan orang dari Kepulauan Riau. Dengan terpaksa, ia pun harus meninggalkan Cahaya yang sakit karena tinggal bersama suaminya. 3 hari sebelum bulan Ramadan, Linda meminta ibunya untuk menemaninya berpuasa di rumah sang suami, karena suaminya ada pekerjaan di luar negeri, dan meminta Cahaya untuk dibawa juga. Sementara Pak Rahman tidak bisa ikut karena harus mengurus perkebunan yang tak bisa ditinggalkannya. Sementara itu di tempat lain, saya yang kala itu merasa suntuk tinggal di mes memutuskan untuk ngabuburit. Setelah melihat Google Map, ada sebuah pantai yang cukup indah yang tidak jauh jaraknya. Dengan menggunakan ojek online, saya pun pergi ke sana. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Saya pun berangkat setelah Gojek yang saya pesan datang. Setelah perjalanan beberapa saat, akhirnya sampai juga ke pantai yang dituju. Pemandangan di sana sangat tenang dan indah. Sekitar jam 4 sore, mulai berdatanganlah pengunjung ke pantai tersebut. Mungkin saja mereka datang ke sana sore-sore untuk menunggu waktu maghrib. Namun, secara tidak sengaja, pandanganku tertuju ke 4 orang pengunjung yang datang. 1 laki-laki seumuran denganku bersama 3 orang perempuan yang salah satunya hanya duduk di atas kursi roda. Namun anehnya, perempuan yang dibawa dengan kursi roda itu didandani layaknya seekor pocong. Ini mataku yang rusak apa gimana ya? Masa sih mereka bawa sosok pocong? Bisikku dalam hati. Itu yang kusimpulkan ketika melihat dari pakaian yang dikenakan oleh wanita tersebut. Mungkin karena terlalu fokus melihat sosok yang duduk di atas kursi roda, tanpa kusadari ada seorang pria yang mendekat dan tiba-tiba menegurku. Ada apa ya mas? Saya perhatiin kok, dari tadi kamu ngeliatin kami terus. Pria tersebut ternyata keluarga yang datang bersama perempuan yang berada di atas kursi roda. Kemudian 2 orang perempuan lagi mendekatiku sambil mendorong kursi roda yang di atasnya ada sosok pocong. Lah, malah diajak kemari. Bisikku dalam hati karena ada trauma kalau melihat sosok pocong. Malah bengong. Bentak pria itu menyadarkan lamunanku. Kenapa, Pak? Ucap seorang wanita yang mungkin adalah istrinya. Maaf, saya yang salah. Cuma saya agak heran aja. Kenapa kalian bawa dia? Jawabku sambil menunjuk orang yang duduk di kursi roda. Apa maksudnya ngomong begitu? Adik saya ini lagi sakit. Ucap wanita itu yang jelas-jelas marah. Tapi dia bukan adikmu. Maksudmu apa? Maaf, aku tidak tahu urusan keluarga kalian. Tapi aku mau nanya, apa kaitannya adikmu dengan pocong? Balasku dengan sopan. Mendengar pertanyaanku, membuat sosok wanita yang mungkin adalah ibu mereka berbicara. Anak saya sedang sakit dan katanya diganggu sama sosok pocong. Saya pun percaya karena di hari pertama dia sakit, kami melihat ada banyak sosok pocong yang datang ke rumah kami. Jelas ibu itu yang tiba-tiba menangis. Oh, gitu ya, ucapku sambil mengambil nafas dalam-dalam.
karena pikiranku berkecamuk antara berusaha membantunya atau pergi meninggalkannya begitu saja. Kalau Mas mengerti tentang hal gaib, tolong bantu adik saya. Soalnya hampir 5 tahun lamanya dia jadi seperti ini, pinta wanita yang tadi membentakku. Boleh saya berbuka puasa di rumah kalian? Pintaku dengan sopan. Iya, boleh Mas, jawab pria yang tak lagi emosi itu. Hingga aku pun ikut pulang ke rumah mereka. Sepanjang perjalanan, sang ibu menceritakan semua kejadian yang telah dialami anak bungsunya. Aku pun hanya bisa mendengarkan dengan seksama. Tidak terasa, karena asik bercerita, kami pun telah sampai di rumahnya. Dan saat itu barulah aku tahu, mereka adalah Bu Surti, Linda, serta adiknya yang bernama Cahaya. Dan satu-satunya pria di sana adalah suami dari Linda. Singkat cerita, setelah menunggu beberapa saat, azan maghrib pun berkumandang, menandakan waktu berbuka puasa telah tiba. Setelah makan dan minum secukupnya, saya meminta izin untuk sholat. Berhubung saya seorang musafir, saya minta izin untuk sholat di rumah, pinta saya. Kamar mandi dan sebuah kamar pun disiapkan. Arah kiblatnya ke arah sana ya Mas, jelas Hendra, suami dari Linda. Sholat maghrib pun kulaksanakan, dilanjutkan dengan bertawasul, dan tidak terasa azan isya berkumandang. Langsung saya melanjutkan dengan sholat isya. Selesai sholat isya, saya langsung melaksanakan sholat sunat raweh pertama, walaupun tidak dengan berjamaah. Tepat jam 8:30 malam, saya keluar kamar. Bu, Pak, dan Mbak, boleh kita ngobrol sebentar? Ajakku bermusyawarah. Kami berempat pun berkumpul di ruang tamu. Apa suami ibu ada di rumah? Tanyaku kepada Bu Surti. Kemungkinan besar ada, jawabnya. Coba telepon dan bilang kepadanya untuk tidak kemana-mana. Suruh dia untuk menutupi guling dengan kain jari di ruang tengah rumah, layaknya orang yang meninggal, pintaku. Linda pun langsung menelpon ayahnya. Pak Rahman pun mengiyakan permintaan dari Linda untuk tidak kemana-mana. Bu, apakah pernah memandikan jenazah dan tahu doanya? Iya pernah, dan saya juga tahu doanya. Mbak, apa punya kain jari? Ada. Mau kalian menuruti perintahku? Tanyaku. Iya, jawab mereka serentak. Sekarang ibu dan Mbak Linda mandikan dia layaknya seorang yang baru meninggal. Bacakan doa juga untuk memandikan jenazah, pintaku dengan sopan. Linda lalu menghela nafas panjang seakan ingin berkomentar, namun Bu Surti segera mengiyakannya tanpa banyak pertanyaan. Singkat cerita, Cahaya pun telah selesai dimandikan. Baringkan dia di ruang tengah, kemudian bedong dia seperti bayi baru lahir dengan kain jari, pintaku. Bedong? Tanya Linda tidak mengerti. Maksudnya ini nih, bungkus seperti orang yang baru meninggal, jawabku. Tapi udah, nurut aja, jawab Hendra. Cahaya lalu dibaringkan di ruang tengah. Kemudian Bu Surti dan Linda membungkusnya layaknya orang yang baru meninggal, namun menggunakan kain jarik. Setelah selesai, saya membalikkan posisi Cahaya yang telentang menghadap kiblat, lalu melakukan sholat jenazah sendirian tanpa mengajak mereka, membuat keluarga dari Cahaya bertanya-tanya, namun tidak berani komentar. Setelah sholat jenazah dilaksanakan, saya mengubah posisi tidurnya yang tadinya telentang menjadi miring, diganjal dengan beberapa bantal. Kemudian saya duduk di bagian belakang kepala Cahaya, kemudian mengumandangkan azan, layaknya jenazah yang hendak dikuburkan dan dibaringkan di liang lahat. Bait pertama azan membuatku meneteskan air mata, dan tanpa disadari, keluarga dari Cahaya pun juga ikut menangis. Singkat cerita, azan pun telah selesai dan dilanjutkan dengan membaca doa dari azannya. Lalu kubuka majmu' atau buku kecil yang berisi berbagai macam doa-doa. Dan bab yang kubuka di majmu' tersebut adalah doa untuk jenazah yang baru dikuburkan,
beserta pertanyaan dan jawaban yang akan ditanyakan oleh malaikat, seperti man robbuka, man nabiyuka, dan seterusnya. Setelah selesai membaca doanya, dilanjutkan dengan membaca 11 surat menuju khatam Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan doa khatam Al-Quran. Setelah selesai membaca doa khatam Al-Quran, kupejamkan mata. Semua hal tersebut kulakukan seperti yang dilakukan almarhum kakekku dulu saat membantu orang yang sakitnya tidak wajar, sama seperti Cahaya, namun dengan kasus yang berbeda. Namun, ketika aku membuka mata, aku tidak lagi berada di depan Cahaya yang sedang berbaring layaknya seorang mayat. Suasananya sama sekali berubah. Kini aku berada di sebuah persimpangan sebuah jalan, dan beberapa meter di persimpangan jalan tersebut ada seorang perempuan yang tengah duduk di atas sepeda motor sambil melihat ke belakang, mungkin sedang menunggu seseorang. Kemudian ku hampiri perempuan tersebut dan berucap, "Ojek bukan, Neng?" Tanyaku penuh senyuman setelah berada di dekatnya. Bukan, jawabnya sambil menggerakkan tangan. "Kirain ojek. Saya mau ke kampung di ujung jalan, tapi takut waktu melewati pertengahan kebun singkongnya. Takut hal mistis sama suka ada perampokan. Makanya nunggu kendaraan lain yang lewat supaya ada barengan." Jelas wanita itu. Kebetulan juga saya mau ke kampung yang ada di ujung jalan, mau melayat. Keluarga saya nggak bisa datang, soalnya sedang ada kegiatan lain. Jadi saya yang menggantikannya, jawabku. "Apa jangan-jangan mau melayat nenekku?" tanyanya. "Ya, bisa jadi sih." "Emang kamu kenal nenek?" "Saya nggak kenal, cuman kata nenek dia yang meninggal itu sahabatnya," jawabku kembali sambil berpura-pura agar bisa berangkat bersamanya. "Ya udah, kita barengan," ajaknya. Kemudian Cahaya turun dari motornya. "Loh, kenapa turun?" "Masa cewek bonceng cowok?" jawabnya. Motornya pun saya kendarai dan perjalanan pun dimulai. Sebenarnya di perjalanan pulang ada yang aneh, ucapnya membuka pembicaraan. "Aneh gimana?" "Nanti di pertengahan kebun singkong akan ada sosok pocong yang sangat tinggi menampakkan diri. Lalu motorku terjatuh dan pocong itu mengikutiku hingga akhirnya saking ketakutannya saya pingsan. Tapi anehnya waktu tersadar, aku balik lagi ke awal perjalanan karena mendapat kabar nenek meninggal hingga akhirnya pulang. Terus berulang." "Tapi waktu sekarang kamu bertemu denganku, apa kejadiannya sebelumnya juga begitu?" tanyaku. "Tidak, ini kali pertama aku bertemu denganmu." Tak terasa kami berdua telah sampai di pertengahan kebun singkong. Motor pun kuhentikan karena ada sosok tinggi besar memakai kain putih lusuh berdiri menghadang jalan. "Berani kau mengusik mainanku?" Sosok tinggi besar itu berucap sangat menggema. Kilatan petir pun semakin intens menyambar-nyambar, namun langit belum menurunkan air hujan. "Sudah saatnya dia pulang," kataku sambil menatap ke arah langit berharap bisa melihat wajahnya. Kemudian aku membacakan doa-doa yang diajarkan oleh kakekku. Tidak lama kemudian, badan dari pocong itu mulai bergoyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Semakin lama, badannya semakin bergetar hebat. Dan setelah itu, beberapa anggota tubuhnya mulai bercopotan. Dimulai dari bola matanya, kepalanya, mungkin itu tangannya. Sampai akhirnya sosok itu seperti tak bertulang, hingga kainnya terjatuh seperti tidak ada isinya. Aku terus membacakan doa, sampai akhirnya kain itu pun menghilang dengan asap hitam yang mengepul. Biasanya setelah ketemu pocong itu, saya pingsan. Jelas Cahaya kembali. "Tapi sekarang gak pingsan kan?" tanyaku. "Untung ketemu kamu." "Hehe, kebetulan aja," sahutku cengengesan. "Enggak kebetulan, soalnya aku mengulang hal yang sama sampai ribuan kali. Tapi anehnya, raga ini gak bisa menolak untuk terus mengulang setiap hari. Seperti kejadian di kaset film yang terus diulang berulang kali." Iya. "Makasih ya. Perkenalkan, namaku Cahaya."
Kalau aku keturunan Nabi. Hah? Keturunan Nabi? Iya, anak cucu Adam. Hingga tak terasa perjalanan pun telah sampai ke tujuan. Cahaya langsung turun dari motor dan bergegas masuk ke dalam rumah. Aku pun mengikutinya dari belakang. Cahaya menangis sejadi-jadinya sambil memeluk sosok yang tengah terbaring di ruang tengah. Nek, maafin Cahaya, Nek. Belum bisa membahagiakan Nenek, ucap Cahaya terus-menerus sambil menangis. Di sana telah berdiri satu orang pria parubaya dengan ekspresi wajah keheranan dan kebingungan. Cahaya, ucap pria parubaya itu. Belum sempat Cahaya menjawab, tiba-tiba sosok Cahaya menghilang. Setelah pria parubaya kebingungan, dia menatapku seakan ingin menanyakan sesuatu. Tapi kini aku kembali ke tempatku berada sebelumnya, tepat di depan Cahaya yang berbaring miring. Tiba-tiba sosok Cahaya yang tidur dimiringkan berteriak dan menangis sejadi-jadinya, membuat ibu dan kakaknya langsung memeluknya dan berusaha menenangkannya. Cahaya, ucap Linda sambil memeluk adiknya. Kakak, maafkan Cahaya ya, yang belum bisa membahagiakan Nenek, jawab Cahaya sambil memeluk erat tubuh Linda. Ya Allah, Nak, Alhamdulillah, ujar Ibu Surti sambil menangis, seakan tak percaya karena suara yang telah lama menghilang kini terdengar lagi. Mas, terima kasih ya, kata Hendra yang seakan tak percaya. Sama-sama, jawabku sambil bangun dari duduk, kemudian membuka handphone dan memesan Gojek untuk pulang. Bu Surti dan Linda pun bergegas mengganti pakaian yang dikenakan Cahaya dengan pakaian biasa. Jelaskan saja semuanya, insya Allah semua akan baik-baik saja. Sekarang saya pamit pulang ya, ucapku undur diri karena pesanan Gojek telah sampai. Semua keluarga memaksaku untuk tinggal lebih dulu, namun aku bersikukuh untuk pulang. Terima kasih banyak ya Mas, ucap semua keluarga sambil menangis bahagia. Sama-sama, saya cuma izin untuk menuliskan semua kisahnya ya nanti, pintaku sebelum pergi. Iya Mas, silahkan. Begitulah pengalaman yang sempat ku alami bersama Cahaya. Sekalipun ini kisah yang nyata, saya sebagai penulis tidak memaksa untuk percaya. Saya hanya berharap para pendengar bisa mengambil hal-hal yang baiknya saja. Terima kasih, Doni Permana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia sebuah pengalaman yang pernah dialami oleh Bang Doni Permana ketika dia berada di kota Batam. Terserah teman-teman untuk mau percaya atau tidak, yang jelas jadikan saja pelajaran untuk keadaan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Dan jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita-cerita yang lain yang tentunya tidak kalah seru dan menyeramkan. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan